selamat datang di podcast Taka-Taka. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Pasti dong sehat kan? Harus. Karena kesehatan itu mahal. Benar. Kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Friska Melewati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Nama saya Nita Febrianti, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nama saya Angelita Rosi Cahyadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nama saya Jessica Kristiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas topik mengenai Keterampilan berbicara secara formal bagaimana sih? Gimana sih cara penyampaiannya? Menggunakan bahasa yang seperti apa? Oke. Simak ya teman-teman, jangan lupa. Oke. Sebelum kita bahas ke topik yang kita akan bicarakan, kita ada kedatangan tamu dari channel sebelah nih guys. Channelnya Ayumi Soekarno Putri nih orangnya. Hai. Silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Ayumi Soekarno Putri, yang biasa dipanggil Gabi atau Gabriel. Jangan lupa ya subscribe. Oke. Pembahasan pertama kita mengenai Keterampilan berbicara secara formal. Nah, jadi gimana sih menurut Nita tentang pembahasan secara formal itu? Kalau menurut saya keterampilan berbicara secara formal itu kayak kemampuan untuk kita berbicara secara efektif dan komunikatif. Dalam situasi formal ini kayak seperti misalnya kayak pertemuan bisnis, terus kita presentasi untuk menyampaikan materi, terus seminar. Terus berbicara formal ini juga kita harus memerlukan kemampuan untuk merorganisir pikiran kita, gimana sih cara kita ngungkapinnya gitu. Terus kita juga harus menggunakan bahasa yang jelas dan secara teratur gitu, secara untuk tempo yang bicara secara tepat. Kalau tanggapan Friska apa? Bener sih yang dikatakan Nita tadi, bahwa keterampilan bicara bahas konteks formal itu sangat penting untuk menyampaikan pesan yang secara efektif, membangun kredibilitas dan membangun koneksi yang kuat pada audiens. Itu menurut tanggapan saya. Bagaimana menurut tanggapan Lita? Jadi tanggapan saya itu sama persis seperti tanggapannya kakak Nita ini. Keterampilan berbicara secara formal itu adalah kemampuan berbicara seseorang dalam tingkat formalitas yang tepat menggunakan ejaan PUEBI, dan berbicara secara formal itu biasanya digunakan dalam menyampaikan pidato, presentasi, atau maupun dalam kegiatan akademik seperti sekolah, di kuliah, atau di kantor, di tempat kerja, seperti itu. Jadi keterampilan. Nah, jadi sekarang menurut Kak Jessica, apa sih yang dimaksud berbicara dalam bahasa formal? Jadi menurut saya, keterampilan berbicara formal adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan kata berupa ide, pendapat, keinginan atau perasa kepada mitra pembicara dalam situasi resmi atau profesional. Dan menurut Ayumi, Untuk keterampilan berbicara formal itu kita menggunakan artikulasi yang jelas dan bunyi-bunyi yang pas dan gagasan ide penyampaian yang tepat. Contohnya, kita berpresentasi dan kita berpidato. Dari berpidato itu, kita sebelum berpidato kan ada yang namanya teks bantuan kan. Teks bantuan itu kita dari gagasan pikiran kita menuangkan di secara tulisan. Dan untuk penulisan itu kita nggak mungkin pakai bahasa yang nggak baku, kita mungkin harus pakai bahasa yang baku, tapi pembawaannya itu harus yang lebih luas dan legowo, yang bisa menempatkan diri kita kepada pendengar agar audiens atau itu juga bisa ngerti ya. Iya, dan supaya kita tuh kayak nggak, yang mendengarkan itu kagak lebih menonton. Mungkin
kalian kan bisa ngerasain kan gimana kalau misalnya berpidato ibaratnya kayak menonton banget gitu loh, kayak nggak ada humorisnya, nggak ada apa yang namanya. Jadi buat orang tuh jadi bosen gitu ya. Iya, ibaratnya kita tuh harus walaupun kita berpidato kita harus ada timbal baliknya. Itu aja sih. Oke, lanjut pada pembahasan kedua mengenai bagaimana sih cara penyampaian bahasa formal itu. Kita tanya kepada Nita ya. Kalau menurut saya tuh penyampaian dalam bahasa yang formal itu kayak kita tuh harus berkomunikasi yang dengan menggunakan yang sopan, terus jelas, terus harus profesional, terus kita juga harus menggunakan pilihan kata-kata yang tepat, kayak gunakan kata-kata yang jelas, terus mengungkapkannya kayak lebih dihindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau tidak jelas gitu sih. Jadi tidak sembarangan ya. Iya benar. Terus kita juga harus tahu struktur kalimat yang jelas itu kayak gimana, terus yang logis tuh gimana untuk kita tuh memudahkan untuk penafsirannya. Terus gunakan kalimat yang singkat juga untuk mengungkapkan ide-ide kita sih. Jadi gitu. nggak perlu bertele-tele. Iya benar. Kalau menurut Friska sendiri gimana sih tanggapannya untuk penyampaian dalam bahasa formal ini? Saya, untuk penyampaian secara formal itu harus menggunakan bahasa yang hormat. Gunakan bahasa yang hormat untuk berkomunikasi dengan orang lain atau audiens. Bahasa yang hormat membantu untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan meningkatkan kualitas hubungan sesama audiens. Untuk memperhatikan hal itu, dapat meningkatkan kualitas penyampaian Anda dengan bahasa yang formal dan meningkatkan kredibilitas Anda dalam berkomunikasi dengan orang lain. Seperti kita ini berbincang-bincang. Kalau menurut saya sih begitu menyampaikan bahasa formal. Tapi kalau menurut Lita? Jadi menurut saya itu cara penyampaian keterampilan berbahasa formal dengan menggunakan teknologi seperti menggunakan platform sosial media atau media online lainnya untuk melatih keterampilan kita dalam berbahasa formal ini. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang sekarang ya, dan bisa kita tiru juga, kita laksanakan secara langsung, kita praktekkan secara langsung. Jadi itu saja menurut saya cara penyampaian berbahasa formalnya. Jadi menurut Kak Jessica, gimana cara penyampaian berbahasa formalnya? Menurut saya, kita juga perlu menggunakan bahasa tubuh atau sikap dalam penyampaiannya, seperti menjaga kontak mata dengan para audiens, menggunakan gerakan tangan yang wajar dan ekspresi wajah yang mendukung, berdiri atau duduk dengan postur yang baik seperti ini. Itu sih menurut saya. Dan menurut Ayumi? Oke, untuk penyampaian penggunaan bahasa formal itu kita secara langsung, bisa secara tidak langsung. Contohnya secara langsung seperti kita saat ini dengan gerakan postur tubuh yang pas, dengan mimik muka wajah yang pas. Dan kita berbicara pada orang, kita harus menatap, misalnya kita grogi, kita bisa menatap di jidatnya atau di dagunya. Kalau kita nggak bisa menatap matanya, kita natap di sisi sekitar wajah. Yang penting kita bisa bisa anggapnya kita menghormati audiens kita. Iya, lebih menghormati walaupun kita sedikit gugup ya. Dan untuk penggunaan bahasa formal di tulisan, kita bisa, contohnya bisa dipergunakan di surat resmi, contohnya di surat edaran perkuliahan, di sekolah, perkantoran, di suatu pemerintahan, pokoknya instansi yang secara resmi yang disampaikan kepada atasan. Gitu aja sih menurut aku. Oke, sekarang kita lanjut kepada pembahasan ketiga tentang contoh-contoh kalimat bahasa formal. Kalau menurut aku ya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tuh kayak misalnya kita ada orang minta tolong bantuan ke
ke kita gitu. Terus pasti orangnya pasti berterima kasih dong. Contoh kalimatnya mungkin saya berterima kasih atas bantuan Anda, seperti itu sih. Kalau menurut Friska gimana? Kalau saya sih kayak mengajak gitu ya, mengajak seperti Nita, ayo kita pergi ke kampus gitu loh. Kalau menurut saya contohnya nih kami beritahu kepada kalian semua jika proposal kami telah disetujui oleh tim gitu. Itu lebih ke penyampaian secara formal di surat ya. Kalau menurut saya dalam permintaan maaf itu seperti kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kalau untuk menurut saya sih contohnya kayak kita berbicara langsung ya, ibaratnya kayak saat ini. Contohnya kayak Kak Friska, ayo kita pergi ke suatu tempat. Suatu tempat itu adalah subjek menyambungkan objeknya sih, gitu aja. Mungkin pembahasan kita sampai di sini aja ya. Mungkin kalau ada kurangnya Masih agak kaku-kaku dan grogi gugup gitu, mohon maafkan. Terima kasih sudah menonton video. Sampai sini. Jangan lupa bersyukur. ya, Like, Subscribe and comment. Jangan lupa ya kalian centang juga di channel aku. Ya, jangan lupa mampir ya. Bye bye.